Puji nama Tuhan, Shalom umat Tuhan, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara umat-umatku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kembali malam hari ini kita dalam ibadah Kul online GBI Rayon 17. Saya percaya kita malam hari ini semua dipenuhi dengan sukacita, amin. Mari bawa hatimu, kita berikan yang terbaik malam hari ini kepada Tuhan Yesus. Mari kita fokuskan hati kita bersama keluarga di dalam ibadah Kul. Dan percayalah ketika kita menyembah memuji Tuhan, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Oleh karena penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kami beribadah secara online di dalam ibadah Kul. Kami undang hadirat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Kami percaya Tuhan ketika kami datang memuji dan menyembah, di situ Tuhan menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah umat-Mu dan biarlah Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami hanya nama Tuhan yang disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah Engkau. Mari yang percaya dan siap diberkati bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari umat Tuhan kita sama-sama berdiri. Kita puji, kita sembah Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang setia. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sungguh Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan dulu sekarang dan katakan dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sungguh kuasamu tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau hadir di tengah-tengah setiap umatmu dimanapun saat ini berada. Baik yang di rumah, di perjalanan maupun di rumah sakit. Kami mau satukan hati kami malam ini. Memuji, menyembah Engkau Allah kami yang setia. Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari sembah Tuhan kita yang setia. Kami sungguh percaya Tuhan, dalam apapun musim kehidupan kami percaya Tuhan ada, Tuhan selalu hadir, Tuhan yang selalu ikut campur tangan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Kau setia. Kau setia, Kau beri apa yang kami perlu Tuhan. Oh, syakarabasyanarabo, hirabasyanaraba. Oh. Mari sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saya bersyukur malam hari ini diberikan kesempatan kembali untuk boleh melayani Tuhan di ibadah online malam hari ini.
Biarlah Roh Kudus menjamah setiap pribadi kita, baik yang ada di rumah maupun mungkin ada yang ada di tempat ini. Hari ini saya akan bawakan satu tema yang berjudul The Calling of God, atau saya bagi dengan subtema yang berjudul Menemukan Panggilan Hidup. Nah, sebelum kita masuk di dalam materi sharing khotbah saya pada malam hari ini, izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam ini. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap pribadi kami, setiap pemirsa yang ada di rumah-rumah yang ikuti ibadah online ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menjamah mereka, setiap jaringan internet atau apapun Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga, melindungi sehingga tidak terjadi crash atau apapun, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik, tidak ada kendala atau apapun juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah buat kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Nah, hari ini temanya berjudul Menemukan Panggilan Hidup Kita dalam Melayani Tuhan. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang dewasa ini mencari panggilan Tuhan untuk melayani atau untuk tugas itu secara terbalik. Kenapa saya katakan Bapak Ibu secara terbalik? Karena ada banyak orang ingin melayani Tuhan harus menemukan dulu bakatnya, talentanya dulu, baru dia melayani Tuhan. Makanya ada banyak pengajar, muncul banyak pengajar-pengajar agar seseorang itu bagaimana dia bisa menemukan bakat-bakat rohani di dalam hidupnya sehingga mereka bisa menjadi pelayan Tuhan di kemudian hari. Dengan cara apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Mencocokkan bakat, talenta, karunia yang dia miliki dulu, baru dia melayani. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali hal seperti ini membuat banyak orang frustasi, khususnya bagi mereka yang baru pertama kali mencari-cari tugas mereka di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa saya katakan mereka frustasi? Karena ketika mereka akan mencocokkan bakat mereka, mencocokkan apa yang mereka miliki dengan tugas, rasanya nggak nyambung, rasanya nggak cocok, dan akhirnya mereka marah, kesal gitu kan. Wah, saya nggak cocok di sini, pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi untuk apa yang harus dia lakukan. Karena apa? Bakatnya dicocokkan dengan tugas panggilan pelayanannya. Nah, ini yang harusnya kita sadari. Makanya sekali lagi saya katakan, kenapa ada banyak orang hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka mencari panggilan Tuhan itu dengan cara yang sangat terbalik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bakat rohani adalah penyataan Roh Kudus yang bekerja melalui seseorang yang mengerjakan tugas pemberian Allah. Sekali lagi saya mau katakan, bakat rohani adalah penyataan Roh Kudus yang bekerja melalui seseorang yang mengerjakan tugas panggilan Allah. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa sih seperti itu? Karena saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biasanya seseorang tidak tahu tentang bakat rohaninya sebelum dia mendapatkan tugas. Saya contohnya Bapak Ibu, waktu pertama kali saya melayani Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Mungkin ada banyak orang berkata, kamu cocoknya bakatnya A, bakatnya B, bakatnya C. Namun seiring perjalanan waktu saya nggak cocok dengan panggilan itu. Namun ketika saya mulai diberikan tugas, lakukanlah A, lakukanlah B, lakukanlah C, dan saya lakukan itu bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri saya, maka lambat laun saya bisa menemukan panggilan pelayanan itu. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus atau Roh Allah itu datang kepada seseorang secara pribadi untuk membantu menyelesaikan tugas panggilan yang diberikan Tuhan kepada mereka.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang akan membantu kita untuk menyelesaikan tugas panggilan ketika tugas itu dipercayakan kepada kita. Ketika tugas itu diberikan kepada kita dan Tuhan akan mampukan kita. Sekali lagi, bukan bakat dulu baru kita melayani, tapi kita mendapatkan mandat dulu, tugas dulu, baru kita melakukan itu. Tuhan yang akan mampukan atas panggilan itu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Mari lakukan A, lakukan B. Tapi karena melihat diri mereka tidak cocok dengan apa yang dipercayakan, maka orang seringkali mundur. Mereka tidak mau melayani. Karena apa? Tidak cocok dengan bakat yang mereka miliki. Harusnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lakukanlah terlebih dahulu. Maka saya percaya seiring perjalanan waktu, Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Salah satu tokoh di Alkitab kalau Bapak Ibu perhatikan, Musa mendapat tugas sebagai administrasi, bahkan sebagai pemimpin nasional, pemimpin keagamaan nasional hari itu. Bagaimana ia berkata kepada Tuhan, saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Saya tidak berbakat untuk melakukan tugas itu. Musa berdebat dan bergumul dengan Tuhan. Musa berkata, saya tidak fasih lidah, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak ngerti apa yang harus saya buat. Tapi bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Musa berjalan, ketika Musa melakukan itu semua, maka Roh Allah yang memampukan Musa untuk boleh melakukan tugas yang dipercayakan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak di antara kita yang seringkali menolak ketika dipercayakan sesuatu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada di rumah malam hari ini, engkau mendengarkan dan melihat ibadah online ini. Mungkin kau berkata, Tuhan aku hari ini saya mau ajak kita semua, mari sama-sama responi panggilan Tuhan. Jangan pernah melihat kemampuan yang kita miliki, tapi lihatlah Tuhan yang ada bersama dengan kita. Lihatlah Tuhan yang menyertai hidup kita. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kemampuanmu, bukan karena kesuksesanmu engkau dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya seseorang dipanggil Tuhan karena ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan melalui hidup Bapak Ibu. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana Musa berjalan. Bagaimana Musa hari itu berkata kepada Tuhan, saya gak ngerti. Tapi hari itu dia berjalan dan berjalan dan berjalan. Dan akhirnya panggilan itu dia temukan dan dia bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan. Mandat ilahi itu dia bisa lakukan. Dan saya percaya Bapak Ibu, malam ini Tuhan juga mau setiap pribadi kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan tahu persis apa yang ia buat ketika memanggil Musa. Tuhan tahu betul apa yang harus dia lakukan ketika dia berhadapan dengan seorang yang bernama Musa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keberhasilan Musa tidak bergantung dari keterampilan, kesuksesan, kemampuan atau pilihan-pilihannya, bahkan sukses di masa lalunya. Keberhasilan Musa bukan karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Keberhasilan Musa karena dia sepenuhnya bergantung kepada Roh Allah. Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap orang percayalah yang bisa membuat kita berhasil dalam menemukan panggilan Tuhan itu. Makanya hari ini sadarilah bahwa setiap kita ini dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menuntaskan amanat agungnya, untuk menceritakan tahun rahmat Tuhan, untuk berbicara tentang kasih Tuhan bagi banyak orang. Jangan pernah lari dan mundur dari panggilanmu. Kalau ada di antara Bapak Ibu malam hari ini engkau belum pernah menemukan panggilanmu di dalam hidupmu hari ini, apapun yang dipercayakan oleh pemimpin rohanimu, pegang baik-baik dan berkata, Tuhan aku tidak mampu tapi aku percaya Roh Kudus memampukan aku. Jangan pernah melihat bakat dan kemampuan yang kita miliki, tapi lihatlah Tuhan yang ada bersama denganmu. Lihatlah ada Roh Kudus yang menyertai dalam hidup dan pelayananmu. Lihatlah ada kuasa Allah yang bersama-sama dengan kita. Di sepanjang perjanjian lama, Roh Kudus atau Roh Allah selalu hadir untuk melengkapi seseorang untuk melaksanakan tugas ilahi. Sekali lagi saya mau katakan, di sepanjang perjanjian lama, Roh Allah atau mungkin Roh Kudus di zaman ini
selalu hadir untuk melengkapi seseorang untuk melaksanakan tugas ilahi. Maka dari itu tidak ada alasan orang berkata, Pak saya nggak mampu. Saya nggak bisa lakukan itu, saya nggak bisa mengerjakannya karena ini bukan bakat dan kemampuan saya. Justru waktu engkau berkata, Tuhan aku tidak tahu dan tidak mampu. Inilah waktunya kita untuk berserah dan bersandar kepada Tuhan. Untuk kita senantiasa mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Dia menyertai kita sepanjang kehidupan ini. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih buktinya dari kehadiran Roh Allah atau Roh Kudus di dalam setiap kehidupan seseorang atau orang percaya? Apa bukti dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang? Nah, yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu yang pertama kita dimampukan untuk menyelesaikan tugas setiap yang Tuhan percayakan. Bayangkan gini, ketika Allah memberi tugas, maka Ia akan membekali kita. Untuk apa sih? Untuk supaya kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan dengan kemampuan melalui Roh Kudus untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sekali lagi bersandar kepada kemampuanmu. Jangan pernah bersandar kepada apa yang kamu miliki hari ini. Seringkali kita ini merasa diri, wah kayaknya gak mampu, lalu Bapak Ibu nyerah di tengah jalan. Saya hari ini Bapak Ibu saya mau cerita juga sedikit bersaksi. Bagaimana Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang gembala. Tuhan percayakan saya dalam beberapa penggembalaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Rasanya kalau secara manusia saya gak mampu. Rasanya kalau lihat kemampuan saya rasa berat Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu, waktu saya berserah, waktu saya berdoa, waktu saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri, waktu saya tidak melihat pengalaman saya menjadi acuan, waktu saya tidak melihat kemampuan yang saya miliki, tapi saya melihat Tuhan di dalam hidup saya, melalui karya Roh Kudusnya di dalam diri saya, itulah yang saya tahu. Tuhan akan mampukan saya untuk menggembalakan dengan baik. Tuhan akan mampukan saya untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Rasanya sekali lagi berat Bapak Ibu. Tapi lihat, sekali lagi Roh Kudus ada untuk memampukan kita. Roh Kudus ada untuk memberikan satu kekuatan buat kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sombong. Nah seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya kita lupa diri. Tuh kan karena saya bisa maka Tuhan percayakan. No, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu. Tapi karena ada Roh Allah di dalam diri kita yang memampukan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat Roh Kudus berfungsi memampukan kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu hari ini yang berkata, Tuhan saya gak mampu kalau dipercayakan A dan B. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, percayalah Roh Kudus yang akan memampukanmu. Roh Kudus yang akan bekerja dan Roh Kudus yang akan memberikan engkau kekuatan ekstra. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa bukti dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang? Yang kedua bicara tentang apa? Roh Kudus memperlengkapi tubuh Kristus. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua anggota gereja, semua tubuh Kristus diberi karunia oleh kehadiran Roh Kudus. Diberikan karunia, diberikan kemampuan. Pengalaman setiap orang dari Roh Kudus adalah untuk kebaikan tubuh Kristus, bukan untuk diri sendiri. Makanya sekali lagi bayangkan gini, ada banyak orang yang tidak sadar bahwa Roh Kuduslah yang memperlengkapi kita. Waktu kita rasanya tidak mampu, lalu Tuhan kirimkan orang-orang di sekeliling kita yang menunjang dalam panggilan pelayanan kita, yang menolong, memperlengkapi kita. Sekali lagi saya mau katakan gini, kenapa Roh Kudus itu datang untuk memperlengkapi tubuh Kristus? Karena Tuhan tahu manusia tidak bisa sendirian, dia harus bersama-sama.
unity, bergandengan tangan untuk bisa menemukan panggilan yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Bagaimana mereka bisa menemukan itu semua, bagaimana mereka bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Makanya sekali lagi malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan gini, jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah merasakan bahwa engkau melakukan ini kayaknya tidak ada orang yang bisa menemani sehingga engkau gagal di tengah jalan. Enggak. Waktu engkau melakukan itu dengan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Waktu engkau melakukan itu dengan penuh dedikasi di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan kirimkan orang, maka Tuhan akan perlengkapi dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Supaya apa? Engkau bisa terus menemukan panggilan itu dalam hidupmu. Saya percaya gini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa waktu saya jadi gembala, waktu saya menjadi gembalaku, waktu saya dipercayakan oleh Tuhan, rasanya Tuhan berat kalau saya mengerjakan ini sendirian. Lalu Tuhan kirimkan orang-orang di sekeliling saya untuk menolong dalam pelayanan penggembalaan saya di KUL. Tuhan kirimkan orang-orang tersebut untuk supaya KUL itu tetap bisa jalan dan saya tetap bisa melakukan tugas dan panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya tidak berhenti dan saya tidak merasa sendirian. Karena apa? Tuhan selalu perlengkapi semua. Tidak ada, kalau Bapak Ibu pernah main puzzle, kalau Bapak Ibu selalu main puzzle, selalu ada. Puzzle-puzzle yang kosong itu selalu ada yang mengisi. Dan waktu diisi itulah akhirnya menjadi satu gambar yang indah. Di mana setiap kita bisa melihatnya dengan penuh kekaguman. Begitu pula dengan panggilan kita. Mungkin hari ini kita merasa sendiri, tapi satu kali Tuhan akan perlengkapi kita dengan orang-orang sekeliling kita. Tuhan akan perlengkapi mereka, Tuhan akan perlengkapi kita. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu bilang gini, panggilan saya rasanya sendirian, enggak. Engkau ada teman yang selalu bersama dengan engkau. Nah yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa bukti dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang? Yang ketiga adalah agar kita berbuah. Kenapa sih Tuhan rindu kita berbuat? Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui setiap Bapak Ibu kita yang ada malam hari ini. Untuk apa? Untuk berbuah. Kalau kemarin kita mendengar ada 6 kata, ya kan, buah di mana dalam kehidupan kita. Fungsinya buat apa? Fokusnya hanya apa? Kepada Tuhan. Makanya malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita berbuah dan fokusnya hanya kepada Allah dan apa yang Ia lakukan melalui kita. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita memfokuskan pada sesuatu untuk berbuat baik bagi Tuhan, fokusnya biasanya ke diri sendiri bukan lagi kepada Allah. Ini terbalik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu, bila kita memfokuskan pada sesuatu, pada apapun juga Bapak Ibu, untuk berbuat baik kepada Tuhan. Sekali lagi kadang-kadang kita pengen berbuat baik kepada Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu biasanya fokusnya pada diri sendiri, bukan lagi kepada Tuhan. Gimana ya caranya supaya Tuhan ini senang? Padahal sebenarnya buat Tuhan gini, lakukanlah yang terbaik, lakukanlah dengan apa yang kamu miliki, supaya engkau bisa menghasilkan buah dan Tuhan akan disenangkan dalam hidup kita. Jangan fokus gimana, karena apa? Seringkali akan kita menjadi bingung, gimana ya caranya nyenengin? Pada sederhana, lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu. Sesuai dengan pertobatanmu, lakukanlah itu semua. Sehingga akan ada banyak orang yang akan merasakan buah dari pertobatan di dalam hidupmu. Apakah hari ini hidupmu sudah menghasilkan buah atau tidak? Apakah engkau malam ini engkau sudah berkata, Tuhan, ketika engkau mempercayakan sesuatu kepadaku, aku sudah melakukannya dengan segenap hati dan kekuatanku, dengan segenap akal jiwaku, dan biarlah itu menghasilkan buah di dalam pertobatan, buah dalam kehidupanku selama mengikut Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus diberikan supaya kita semua bisa berbuah. Gak ada yang bisa berbuah tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Karena apa? Seringkali kita gagal, seringkali kita sulit untuk bisa menghasilkan buah. Karena apa? Kita lihat kemampuan, lihat apa yang kita miliki, rasanya susah Bapak Ibu. Tapi waktu Roh Kudus ada, maka dengan sendirinya Dia akan menghasilkan buah melalui hidup kita. Makanya malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita yang hari ini sedang bergumul untuk menemukan panggilan hidupmu. Khususnya dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam kehidupan kekristenanmu hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu malam ini,
Atau teman-teman saudara semua malam hari ini sedang mencari, Tuhan, saya ini panggilan saya apa ya Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Hari ini saya cuma satu Bapak Ibu, minta sama Tuhan, engkau berdoa, pusatkanlah dirimu kepada Tuhan. Pusatkan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Condongkanlah itu kepada Tuhan dan dengarkanlah panggilan Tuhan untuk sesuatu atau untuk tugas yang Dia mau berikan kepada Bapak Ibu semua. Dengar panggilan Tuhan itu dan yang paling utama bergabunglah. Kalau hari ini Bapak Ibu ingin menemukan sebuah panggilan hidup di dalam pelayananmu, bergabunglah dalam kelompok-kelompok kul yang ada, bergabunglah dengan gereja lokal setempat, supaya engkau bisa menemukan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Supaya engkau bisa berfungsi dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Ingat, setiap pribadi kita diberikan 1, 2, bahkan 5 talenta. Tidak ada satupun seseorang yang tidak diberikan karunia oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Dan semua kita diberikan itu semua. Lalu Tuhan melengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Bahkan dengan orang-orang percaya di sekeliling kita. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa melakukan tugas panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya hari ini renungkan sekali lagi Bapak Ibu, sudahkah kita menemukan panggilan hidup dalam hidup kita? Sudahkah kita malam hari ini Bapak Ibu merenungkan, Tuhan, aku sudah menemukan panggilan, aku setiap kali dipercaya, seringkali aku menghindar. Kalau ada di antara Bapak Ibu teman-teman yang malam hari ini setiap kali dipercaya engkau menghindar, setiap kali dipercaya untuk melakukan tugas engkau selalu berkata dan menolak. Saya mau katakan hari ini, bertobatlah. Kenapa? Salah satu contoh yang paling sederhana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seringkali ada orang-orang hebat, punya potensi, karunia yang luar biasa, punya talenta yang hebat di dalam dirinya. Akhirnya tidak tersalurkan. Kenapa? Karena mereka ketika dipercaya selalu menolak. Padahal Tuhan berkata gini, engkau sudah punya kemampuan, engkau punya segalanya. Harusnya engkau tidak menolak apa yang Tuhan percayakan. Harusnya kita sadar betul bahwa kepercayaan itu sesuatu yang sangat mahal. Maka dari itu ketika engkau dipercayakan, engkau harus pegang baik-baik. Contoh sederhana tadi saya katakan Bapak Ibu di kul aja. Ada banyak orang seringkali gini, maukah Bapak Ibu minggu depan jadi worship leader di kul? Jadi bagian musik di kul atau membawa sharing firman Tuhan di kul. Seringkali seseorang melihat bakat dan kemampuannya. Aduh maaf Pak, saya rasanya gak bisa jadi membawa sharing firman Tuhan. Kenapa? Karena saya gak punya kemampuan itu, saya gak bisa. Saya gak punya talenta di situ. Kita mengukur itu semua berdasarkan ukuran kita. Tapi kita tidak berdasarkan ukuran Tuhan. Padahal Tuhan cuma bilang gini, terima aja dulu. Engkau berdoa di rumah dan kau minta Roh Kudus yang ada di dalam dirimu untuk memampukan engkau untuk bisa menyampaikan sharing firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita bekerja sama dengan Roh Kudus, maka Ia yang akan memampukan kita. Maka Ia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi bukan karena pengalaman, bukan karena kesuksesan, bukan karena kehebatan, bukan karena masa lalu. Tapi karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa lakukan itu. Sekali lagi Bapak Ibu, seringkali saya pun mengalami hal yang sama. Kalau dulu saya tidak pernah mau menerima apa yang menjadi kepercayaan yang Tuhan berikan. Waktu dulu saya mungkin kalau seringkali menolak untuk menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Saya percaya malam ini saya tidak akan pernah berdiri di tempat ini dan menyampaikan firman itu kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya selalu melihat kemampuan yang ada pada saya, bukan kepada karya Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Makanya saya akan pernah bisa dipercaya. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya berusaha kepada Tuhan minta supaya Ia memampukan saya. Dan hari ini kalau saya bisa berdiri dan bisa menemukan panggilan dalam pelayanan saya, itu semua karena karya Roh Kudus di dalam hidup saya. Saya rindu Bapak Ibu semua juga kita mengalami itu semua. Tidak hanya semata-mata mengikut Tuhan. Karena saya percaya gini, waktu Bapak Ibu percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu punya tugas dan tanggung jawab, yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka. Saya percaya waktu firman Tuhan itu dinyatakan, saya rindu kita semua bisa menangkapnya dengan baik. Amanat agung harus tersampaikan dan terselesaikan. Kita semua di era penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta ketiga ini, Tuhan mau kita semua bisa menuntaskan sesuai panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka dari itu malam hari ini Bapak Ibu, temukan panggilan pelayanan dalam hidupmu. Temukan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Sesuaikanlah hidup kita. Taatilah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, serta memampukan kita untuk menyelesaikan semua yang Tuhan inginkan. Makanya malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bekerja samalah dengan Tuhan. Bekerja samalah dengan Roh Kudus, maka Ia akan memampukanmu untuk menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hari ini melihat di YouTube, melihat di ibadah online ini yang berkata, Tuhan, aku seringkali melihat diriku, bukan melihat Roh Kudus. Hari ini taruh tangan kirimu di dada dan berkata, ampuni aku Tuhan. Dan kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang mencari panggilan pelayananmu, panggilan Tuhan di dalam hidupmu, bagaimana engkau bisa menemukan itu? Percayalah, Roh Kudus yang akan memampukanmu untuk menyelesaikan tugas. Kalau engkau dipercaya hari ini, jangan pernah lari, jangan pernah menghindar. Roh Kudus akan memampukan kau untuk melakukan tugas itu. Yang kedua, Ia akan memperlengkapimu. Mungkin kau gak bisa sendirian. Tuhan akan kirimkan orang-orang di sekelilingmu untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Yang ketiga Bapak Ibu, tujuan Tuhan agar Bapak Ibu ketika engkau menemukan panggilan pelayanan, maka engkau akan berbuah-buah dan buah itu tetap. Dan engkau akan mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan, di mana ketika Ia datang menjemput kita di awan-awan permai. Makanya malam hari ini Bapak Ibu, temukan panggilanmu, temukan tugasmu, temukan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan sesuaikan bakatmu dengan panggilanmu, tapi sesuaikanlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Berjalanlah bersama Roh Kudus, maka seiring perjalanan waktu engkau akan menemukan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang luar biasa. Biarlah Roh Kudus terus menuntun memimpin kami senantiasa, supaya kami bisa menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat buat banyak orang dan kami menghasilkan buah dan buah itu tetap Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk taat dan peka kepada Roh Kudus supaya kami mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu Bapa. Terima kasih, kami percaya setiap pribadi kami sudah dikaruniakan talenta, kemampuan dan bakat yang luar biasa untuk menunjang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan terbaik untuk Dia. Nah, persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Cara yang pertama, Bapak Ibu bisa scan kris pada layar Bapak Ibu sekalian. Cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada pada layar Bapak Ibu juga. Dan kemudian cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop. Dan kemudian Bapak Ibu waktu melewati gereja Bethel Indonesia Malahayati, sempatkan mampir. Dan di gereja sudah tersedia kotak persembahan. Di sana Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, saat ini kami berdoa, Engkau lihat kami sedang mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Engkau. Engkau berkati dan kami percaya waktu kami dengan penuh sukacita, waktu kami dengan sukarela memberikan yang terbaik dari kami. Kami percaya berkat-Mu akan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kul kita pada hari ini. Mari kau di kanan kirimu ada saudara, orang-orang yang kau kasih, suami, istri, anak-anak, gandeng mereka, peluk mereka. Dan mari arahkan hatimu kepada Dia, Allah sumber dari segala berkat dan pertolongan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan dan hikmat dari Roh Kudus, biarlah semuanya itu menyertai kita mulai saat ini
sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.